Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Agung Widodo dan teman saya Juni Anwar. Kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah struktur bentang lebar. Oke, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang struktur lipat. Saya akan menjelaskan definisi dari struktur lipat. Struktur lipat adalah rangkaian dari plat yang dikoneksikan secara kaku sepanjang sedemikian sehingga mampu menahan beban dan menyalurkan tanpa adanya tambahan balok sepanjang sisinya. Terus saya akan menjelaskan prinsip-prinsip struktur lipat. Karakteristik dari suatu struktur lipat tergantung dari faktor-faktor. Faktor-faktor ini terdiri dari 4. Yang pertama, pola lipatan. Yang kedua, bentuk geometri dasar. Yang ketiga, material. Dan keempat, koneksi dari lipatan yang berbeda. Terus tipe-tipe dari struktur lipat. Berdasarkan bentuk geometri dasar, struktur lipat dibagi menjadi 3. Struktur lipat permukaan, struktur lipat rangka, dan struktur lipat ruang. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Juni Anwar. Silahkan saudara Juni. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi teman-teman, di sini kita ada struktur lipat. Jadi struktur lipat itu oke, di sini saya akan menjelaskan dulu ya. Kita maketnya menggunakan ukuran bentangan 50 kali 30, di mana kalau struktur bentang lebar itu menggunakan minimal bentangan 20 meter ya. 20 meter secara teorinya. Jadi di sini saya pertama-tama akan menjelaskan perilaku strukturnya ya. Di sini perilaku strukturnya tuh ada 3 biasanya. Bukan biasanya, emang itu sih. Secara teorinya dia gini, di atas yang pertama itu dia menerima beban di atas, atau yang biasanya disebut ini yang lebih pendek dari salah satu segmen-segmennya plat ini ya. Terus dia mentransfer secara aksial. Jadi mengarah ke sisi dari elemen, ke sisi samping dari elemen plat. Dia ke sini nih, set, lalu ke sisi bawahnya. Yang ketiga, gaya tersebut dilanjutkan ke kolom. Jika di kolom sini nih, set, lalu dari sini ke sini lalu ke kolom, seperti itu. Ada pilihan sih biasanya ke sisi kolom atau model bearing. Itu kalau bearing itu dia langsung plat full sini, kayak gawangan gitu, dia full sih, jadi nggak ada lubang kayak gini. Kalau kita menggunakan sistem kolom, jadi jarak per kolomnya itu minimal 20 meter. Seperti yang saya sebutkan tadi, secara teorinya tuh struktur bentang lebar itu 20 meter. Nah, untuk material yang digunakan untuk struktur lipat itu berbagai macam sih. Ada yang beton tulang, kayu, terus kaca. Kalau kaca biasanya nggak bisa buat beban-beban kayak atap gini. Biasanya dia cuman buat fasad atau kayak gitu-gitu ya, untuk bagian luar gitu. Lalu ada yang bisa plastik, kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu bisa bermacam-macam. Maksudnya antara bisa strukturnya kita pakai baja, sini kolomnya baja, ininya baja gitu. Lalu rangkanya steel pipe,
dan atapnya bisa aja beton gitu, atau enggak ininya composite panel. Kalau composite panel tuh kayak ada baja lalu ada panel-panel aluminium gitulah, jadi dia dikomposit gitu maksudnya. Lalu ya kurang lebih seperti itu. Lalu saya untuk yang terakhir saya serahkan ke Mas Agung untuk keuntungan dan kerugiannya. Oke, saya akan melanjutkan tentang keuntungan dan kerugian dari struktur lipat ini. Pertama saya akan menjelaskan keuntungannya. Keuntungan dari struktur lipat biasanya konstruksi yang ringan dan untuk bentangan 30 meter hanya dibutuhkan ketebalan 6 cm. Terus mengurangi biaya konstruksi, mampu untuk digunakan sebagai bentang lebar, secara estetika lebih menarik. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kerugiannya. Kerugian struktur lipat ini biasanya pemasangannya yang lebih sulit karena dari bentuknya, dan pemasangannya juga biasanya harus sesuai akurat, makanya dibutuhkan pengawasan khusus dan para pekerja yang benar-benar bisa bekerja atau yang bisa dikatakan profesional dalam pemasangan struktur ini, agar struktur ini bisa dipasang atau berdiri dengan sempurna. Oke, sebelum saya menutup presentasi, mungkin setelah ini ada beberapa slide foto untuk detail dari maket kelompok yang kami buat. Sekian aja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.